Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari ya untuk kesempatan hari ini hari Selasa 16 Agustus tahun 2022 ya di program 4 RRI Padang dan tentunya masih bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini tentunya masih dari Bundo Kanduang ya. Dan yang satu ini dari organisasi Bundo Kanduang Kota Padang dan tentunya juga masih di bawah lingkup organisasi Bundo Kanduang Sumatera Barat ya. Kita sapa dulu Ketua Bundo Kanduang Kota Padang yakni Bundo Fauzia Zainin SHMH. Halo, assalamualaikum Bundo Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Dan Iya. juga sahabat budaya semuanya. Oke, apa kabar Bundo Fauzia pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Ana. Kabar baik. Sehat. Gitu juga Bu Ana ya. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Bundo Fauzia posisinya di Kota Padang sekarang atau sibuk ke daerah lain barangkali? Kemarin baru pulang konsolidasi Bundo Kanduang di Bukit Tinggi. Sekarang udah nyampe di Padang. Alhamdulillah sehat semua. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nanti juga akan gabung bersama kita ya, Bundo Fauzia ada Bundo Hajah Nur Haida. Nur Haida Sofyan ya, beliau adalah sekretaris Bundo Kanduang Kota Padang. Nanti Bundo Nur Haida akan gabung bersama kita di sesi kedua. Nah, sekarang sesi pertama bersama Bundo Fauzia dulu nih. Nah, untuk Bundo Kanduang Kota Padang, kita kan baru pertama kali ya Bundo Fauzia ya. Iya, baru pertama kali Bu Ana. Alhamdulillah berkat lindungan Allah kita berjalan lancar. Ya, dan tentunya sahabat budaya juga ingin kenal dekat nih bersama Bundo Kanduang Kota Padang seperti apa begitu. Bisa dikenalkan Bundo Kanduang Kota Padang dan juga sejarahnya Bundo Fauzia, silakan. Boleh, terima kasih Bu Ana. Baiklah sahabat-sahabat budaya sadunya. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Ketua Bundo Kanduang Kota Padang. Mungkin lagi pantun ketek. Nah, saya boleh. Jawa bala masuk ke dalam jamak. Saya yang salam jos tambah tunjuk kanan banyak. Jadi jika Bu Ana, organisasi Bundo Kanduang itu dibentuk dan diresmikan tanggal 8 November tahun 1994 dalam musyawarah besar Lembaga Kerabatan Adat Alam Minangkabau di Payakumbuh. Yang mana salah satunya program kerjanya merupakan tujuan organisasi dalam meningkatkan kualitas serta kemampuan perempuan dan generasi muda Minangkabau guna memelihara dan melestarikan adat budaya Minangkabau. Jadi di situ Bundo awakku sebagai Bundo Kanduang harus bertanggung jawab atau melihat generasi muda ke depan anti lingkungan awak dalam pelaksanaan nilai-nilai adat budaya yang terkandung di dalam dari nilai-nilai budaya nenek moyang kita dulu. Dan sekarang lepas itu yang mulai agak kabur harus tanggung jawab organisasi maupun mendesako dari masing-masing kaum untuk melestarikan nilai-nilai adat budaya Minangkabau. Iya. Nah, pelestarian nilai-nilai budaya adat Minangkabaunya ini tentunya dengan berbagai macam program kerja ya, Bundo Fauzia ya. Iya, bisa dijelaskan Bundo program kerja dari? Jadi dengan melihat keadaan generasi kini, awak seminang celah rancak macam puas ketek. Boleh ya, macam puas ketek nak ada Bundo. Iya, soalnya kalau sini siasa, nak lu jawab ada. Tuh. Sakare balu indah Pak. Ketek ada. Oke Bu Ana ya, pemirsa sahabat budaya. Di situ amu dari
Gundukan Duang Kota Padang ya mungkin sudah melihat karena generasi muda awak banyak yang indah sesuai dengan adat bersandi syarak, syarak bersandi kita bola. Jadi makanya ambo membuat suatu kesimpulan Gundukan Duang masuk sekolah. Gundukan Duang masuk sekolah. Ya, tahun 2008 balik tu Bu Ana. Sejak 2008 balik ya Bunda ya? Ya, itu 2008 balik. Mungkin sebelum ko alah dia Gundukan Duang kena organisasi Gundukan Duang ko kan sekali 5 tahun. Jadi sini giliran tipe di Ambo, dek sabalun COVID, Ambo bisa masuk tahun 2008 balik. Itu salah satunya ke SMP Pertiwi, SMP 10, SMP 20, SMP 5 balik dan SMP Bunda. Karena itu bayangan kita minta izin ke PDK Kota Padang. SMP tingkat SMP kan dipegang oleh Pemko Kota Padang. Jadi di situ kami masuk ke SMP masing-masing karena di pinggir kota seketik itu. Yang dalam kota kayak SMP 1 tentu sudah teladan hak muridnya. Iya, betul. Itu arahan dari Pak PDK dan guru kepala SMP itulah yang dimasuki. Sama belakang Tansi, Kuranji, Matuaye, Kota Tengah, dan salah satunya Padang Utara. Tapi dengan membawa dua lokasi tempat. Dan membawa apotek di sekolah tempat. Misalnya, Ambo belakang Tansi. Kamu kunjungi buat menandatangani surat, ajak buat yang sama memasuki SMP tersebut. Dapatlah kami 3 kelompok. Jadi Gundukan Duang ada beberapa orang, dan dari Kapolsek cuma 1, dan dari Kua 1. Di situ kami dari Gundukan Duang lengkaplah anak-anak kini memberikan berupa nasihat sesuai dengan akhlak, sesuai filosofi kita, adat bersandi syarak, syarak bersandi kita bola. Sedangkan Kua mengatur umur nikah masa muda. Dan Kapolsek penyakit masyarakat. Misalnya penyakit masyarakat narkoba. Jadi alhamdulillah Bu Ana, tanggapan seluruh SMP dan guru kepala serta gurunya sangat senang sekali, gembira karena mengarahkan anak-anaknya ke yang positif. Dan siswa beliau. Karena siswa itu banyak yang belum dapat nilai-nilai budaya masyarakat. Minangkabau ke banyak yang tak tahu. Tadinya pada datang duduk di lapangan ladang itu, baca itu kami berkumpul hanya di lapangan ladang. Jadi banyak minat karena yang bedek tak tahu lapangan seperti itu. Jadi karena awak agak terbatas datang COVID tanpa diundang, terhentilah rencana Ambo tahun kini bulan sesudah liburan tuh rencana akan masuk balik di tingkat dari PAUD karena awak bisa lihat anak dari ketek dari masa usia dini mendidik sesuai dengan adat bersandi syarak gitu. Menikmati awak dengan kasih sayang, dengan pengertian, dengan majak anak usia di bawah 5 tahun itu bagaimana sholat, acara kebersihan, berkata krama, cara mengecek. Jadi di situlah Ambo akan masuk. Tapi di tahun 2019 itu Ambo masuk lo ke tingkat LTA, SMA. Itu PDK-nya provinsi itu Bu Ana. Betul. Ambo masuk SMA 7, SMA Ampek Balai dibuat Kilangan, SMA 10 di Papua, SMA Ampek di Lubet, dan SMA Pertiwi. Juga membawa Kua dan Kapolsek dan juga Gundukan Duang. Situ mencari itu mencari siswa-siswa tingkat SLTA yang lenjo mengerti tentang nilai budaya awak. Tapi di Pertiwi yang melihat SMA Pertiwi bagus. Bukan mau memuji Bu Ana. Di situ ada tertanam nilai budaya, kata-kata petata petiti di sekolah. Terus sudah menggabungkan nilai-nilai budaya, cara bertalempong, terus cara makan sebelum makan petata petiti dilombakan di SMA Pertiwi tersebut. Alhamdulillah sikit yang kamu temui sangat lancak banang. Karena mesti pendidikan dari Tempo kali karena SMA Pertiwi. Tapi namun demikian tergantung persona atau perseorangannya siswa awakku masih bisa menjalankan
akhlak yang baik Mhm. yang sesuai dengan ABSDK karena masa pancaroba. Ada Mhm. Bu Ana. Iya. Anak itu agak masa pancaroba kan agak labil ya Betul. umurnya. Mhm. Jadi Mhm. begitulah awak berpegang mencalia alhamdulillah sambutan baik. Tu Mhm. COVID ibu juga terus ketek masih mendekati, makanya ambo di bulan Oktober nanti mau memasuki balik. Tapi Mhm. diulang dari PAUD balik Pak. PAUD Kota Kerama. Kadang-kadang guru ini naklah pandai dong. Iya Naklah dek, sopan dong dek Bu. karena emang alun ado pendidikan untuk hal itu barangkali Bundo. Kalau Bundo Mungkin kanduang iya. itu tuh lah makanannya bana lah ahlinya kan. Iya. Jadi Hmm. apakah anak aku ketek-ketek baju kuduang bebas hibah. Maka Tuh. itu. Dididik Iya, anakku iya. dari ketek. Pandai Mhm. berbaju kuruang. Jadi dia lah basibah. Jadi dengan Mhm. demikian alhamdulillah kalau seperti itu awak kan Mhm. quick mengerti apa yang dikatakan Bundo Kanduang sebagai lempapi rumah gadang Mhm. akan langsung bersinggung dengan masyarakat banyak. Begitulah Betul. pentingnya peran organisasi terlihat dari semua program pemerintah dan Mhm. selalu yang positif pelestarian adat budaya Minangkabau. Itu pun kami selalu mitra kerja dengan pemerintah Kota Padang. Mhm. Bu Ana Sangat mengenai mendukung ya Bundo ya pemerintah mendukung, tentunya ya. sangat mendukung sekali program Alhamdulillah. pemerintah Kota Padang untuk Mhm. organisasi Bundo Kanduang. Mhm. Mhm. Iya, dan alhamdulillah pun murid-murid atau para siswa tuh antusias ya Bunda ya. Antusias, Dengan sangat senang kedatangan banget. dari organisasi Bundo Kanduang. Nah, Ambo tertarik Bundo Kanduang ku mendatangi anak TK. Nah, iko sangai rancak Bundo. Karena ya dari sajak ketek itu emang perlu diterapkan nilai-nilai Ya, budaya diarahkan. Ya, jadi nak Minangkabau gitu baraja anak sih, Bundo. betul, nak baraja sih ada Bu Ana. Tua, Kata betul. kerama suruh makan, duduk elok-elok, rapian pau tu, nak boleh Iya. duduk mengangkang. Kan, wak tegur lo ke sumbang do Iya, balik. sumbang do balik nak. Iya, betul. Sumbang do balik lo mangannya seketik ma Bu Ana. Iya, iya, Jadi iya. nenek moyang awak ko selalu nak boleh mengelompokkan sumbang ko yang dari awak anak ko dididik. Iya, Jadi betul. kalau anak TK tu bahasa antara duduknya. Sumbang tak, Iya. mengangkang tak, maaf mengetik Bu Ana ya. Bahas tagaknya malah layuk-layuk nak. Jadi itu harus diperhatikan tagak tu harus jaga. Bahas cara jalannya. Keluar jalan apa bahas. Bahas sumbang kartunya. Kartu baca cari mahu anak kan ada anak sini pengaruh lingkungan. Iya, banyak tuh Bunda. Banyak cik dua keluar kan siang kan. Itu ya perlu sejak ketik diperbaiki Bunda. Sejak ketik tu perbaiki. Caranya mengetik orang tuanya sayang tak apa perlu minta ke mari-ari ya. Tanam kini ke Bunda. Itu cik lah Bu Ana. Anak nak mau makan Firaun keluar. Jalan-jalan di tengah jalan. Itu ndak orang Minang mana tuh. Kalau sama awak dulu nenek moyang awak kan ada keluar tu Bu Ana. Makan di meja makan. Meja makan. Tak di rumah. Susun lapia. Tak di bawah. Pudang kanso apa Bu Ana? Sama saya itu pudang kanso dulu makan. Lele enak kok. Bagian tambah. Budak tu piring plastik. Ancar pudang kanso lah. Iya. Duduk makan situ ya nak. Beko mama aja cik seorang kue. Demi suatu. Itu di dalam ni duduk sana. Jadi kalau terlatih orang tua melatih. Alhamdulillah mungkin berasa bisa positif. Anak-anak kau terarah. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya, misalnya anak pulang sekolah dia buat anak, gantung baju sini anak, gantung bajunya di sini. Iya. Pulang sekolah tika, terus cara makan, nggak boleh cepat-cepat buat anak. Sudah tu cara bakal ajo, main daram saya maksud daram kok. Sampai hantai. Kita pakai besi mainan tu bantiangan. Okey kok, bantiangan. Iya. Banyak mata itu Bunda. Semua bagau. Iya, yang kaki berusi boleh palu nak anak berusi. Jangan nak, sakit dia. Apa kadang-kadang kan lain pandangnya. Anak ko ketek lado. Karena ajaran nampak papa mama peluk palu. Coba palu lah. Kan baik tu maniru kan banyak membuana. Maniru nan hendak bana. Yang hendak bana. Jadi awak selalu membawa ke positif. Makanya
guru-guru mungkin di guru PAUD tuh atau TK tuh mungkin alun sampai membimbing anak-anak. Karena banyak anak guru cie, kan begitu loh. Iya, kok gadang bana kontribusi Bundo Kanduang mah Bundo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar hendaknya program Karaju ya Bundo Allah. Kanduang kona. Iya, itulah yang tua lah dek Bundo nak. Iya betul. Yang tua, kamu selalu dalam arisan mengatakan 8/21 ibu-ibu atau Bundo satunya karena merupakan kelompok kecil kepala rumah tangga yang di rumah waktu siang. Karena bapak kepala rumah tangga waktu semuanya. Jadi waktu siang di rumah seorang tentu beliau ibu lah ya nak. Betul. Bundo lah. Nah, Pak Bundo gambaran nak pulang, Bundo harus menjago. Pulang jam sekian. Pokoknya jam 6 tuh dek Bu Ana kan harus masuki rumah. Kecuali ada alasan. Les sampai jam 7, setengah 7 maghrib, salam be. Ya. Seluruh HP dikumpul. Sholat maghrib bersama-sama. Habis sholat makan bersama-sama bersenda gurau. Aku tadi kendala anak di rumah di sekolah. Aku ada yang dikantu oleh bahasa radio. Aku tadi baca itu jadi curhatnya sama masing-masing. Nah, tapi apa disimpan dulu Bu Ana. Itu mau minta. Karena udah bercabang-cabang ya orang tua pun harus nak beli api dah simpan aja gitu. Dari orang tua kok agak payah mah Bundo. Anak oke lah. Nah, lawa simpan api. Aku Bundo yang Bundonya yang mandenya ada WA tuh baca lihat juga. Iya, simpan. Harus disiplin. Harus memang ya. Iya, lihatkan disiplin kita dengan buat peraturan saja. Kita pun ikut serta menyimpan HP papa itu loh. Macam TV. Baraja lena jasa 10 agak HP itu balik. Kalau mau simpan. Aku nasi sekali mau buka periso. Ini ada apa? Siapa foto siapa ini nak? Ada apa? Ini barang berang jangan dirayu, dibujuk. Itulah sebagai mandiku memang payah sebagai Bundo Bu Ana. Tapi bertaksa bawa di situ tetap kesabaran. Diberi Allah awak sabar. Bayu bakatu. Dengan bayu bakatu ni kepala pun nggak ada emosi dingin begitu. Ya si Anan kadi contoh kalau bukan orang tuanya sendiri ya Bundo ya. Betul. Skop kecilnya orang tuanya sendiri. Betul. Bu Ana. Karena orang tua itulah menjago. Yang kayak orang tua yang kali kapasa anaknya di mana ya di mata ya maaf Bu Ana. Itu mamanya omnya kawannya tetangganya abangnya ibu aciwak ni dia caciwak kan sampai ibu baca hartanya berang. Karena si anak tuh kalau bergaul sama anak yang lain akan menular penyakit seperti itu. Betul. Makanya kebijakan dari Pemko Padang bawa pindah ke Jakarta jadi aman. Selesai sosial kita dicari solusi yang terbaik karena itu Departemen Sosial tanggung jawab. Ada undang-undang 45 nak buatnya. Itu sendiri tidak ada kenakalan kalau orang tua sendiri di rumah menjaga. Betul. Makan bersama kalau sekali bulan ada piti. Ayo nak, awak makan di luar. Tapi mama sayang. Aku tak boleh mama, jangan cek mama, beraja. Kan itu, buat aja kan enggak nak tuh. Mau beraja dari sini loh. Buat makan di luar sekali, keluarga kecil, nggak bisa banyak yang kecil, lagi yang kesanggupan. Iya. Jadi itu dengan secara itu timbullah kita keharmonisan ya, keluarga kita mawadah warahmah. Itu Bu Ana. Iya. Yang kita khawatirkan juga sekarang Bundo. Ini tentang krisis moral generasi muda kita ini Bundo. Nah, sesuai dengan tema kita ini kan penerapan nilai-nilai budaya, adat budaya Minangkabau untuk generasi muda Bundo. Nah, ini contoh kasusnya sudah banyak kita lihat yang tawuran lah, yang penganiayaan kepada teman sendiri. Iya, yang kedapatan di hotel. Saya kan sering sempat ditelepon sama wartawan. Iya. Bagaimana tuh Bundo? Bagaimana? Oh ya Allah, saya bilang astagfirullah. Itu semuanya orang tua kurang ketat penjagaan pertama. Nah, yang kedua buat saya itu pengaruh karena anak sekolahnya di mana tidak ada kesibukan. Saya sendiri terpengaruh diajak teman.
Diajak dengan saudara atau lingkungan dekat rumah atau di sekolah. Sendiri si anak tuh otomatis dia kebawa yang aliran yang negatif. Jadi itu sebagai orang tua tadi awak balik ke situ, balik kaji awak generasi muda itu kok harus bana-bana pengganti awak yang begini. Jadi ayo bana awak bina, awak luruskan jalan yang bengkok-bengkok tu buat anak dengan memberikan agama. Ya, pertama agama buat anak. Pagi-pagi itu kalau pingin melu ando, identifikasi dengan ceramah agama. Itu banyak tu anak. Tidak kalau anak lagi TV, kadang di situ terang ada. Itu baru so ya. Tapi dalam waktu dia berkata, anggap saya baik, tidak tahu, iyo. Enggak. Jadi itu harus dengan tiangnya agama. Yang kedua itu karena filosofi kita ada bersandi syarak bersandi kita pula. Itu harus sesuai berpusat dengan alam yang berkembang dari dulu itu bisa juga. So cari anak tu kalau bawa jalan. Jadi waktu tidak ada kosong untuk kawannya. Bawa jalan ke Bukit Tinggi buat anak atau ke Bumi. Aku alam Allah nak. Itu indah ada jarak jenjak semayang. Indah awak berpikiran positif juga nak aman dia je bila tu. Atau buang bapaknya. Betul. Alam dah kamu jadi guru tu kau disiku awak pedoman. Siku awak baraja. Ada pada umumnya. Jadi di sekolah awak harus meluruskan mampu sedonya buat anak. Itu tidak sebenarnya rancu. Di sekolah lalita guru ya juga. Tapi sampai 5 murid banyak buatnya ya. Terus di Pino nama aja Cie. Di sekolah pelajaran lain lah. Sedangkan di SMA baru masuk BAM. SMP sedang diperjuangkan. SMP alun lah ya Bunda ya. SMP alun lah. Insya Allah. Jadi yang ketiga, amulia di pesantren sudah digalakan, diharuskan. Karena yang maja itu kalau bisa Bundo Kandong di lokasi setempat. Tolong dibantu Bundo mengenai adat budaya Minangkabau. Terutama cara berpakaian, nggak boleh cantik-cantik, kan itu Bu Ana ya. Iya betul. Itu cara tata krama, jam istirahat tidur malam, tak ada begadang. Tidak diizinkan duduk di kafe lah banyak-banyak kini, Bu Ana. Itulah anak-anak gitu yang lost dari penglihatan orang tua, banyak kan negatif akhirnya. Dengan sendiri, awak sebagai tetangga atau Bundo Kandong dari tetangga tersebut harus meluruskan. Bu, anak ibu kok serupa itu, Bu. Harusnya jangan Bu, dia banyak-banyak lagi uang belanja. Itu tergantung dengan uang belanja. Dengan banyak uang belanja, anak tu duduk di kafe. Kalau nak dia fikir dia mama lah, menculok lah. Lambat-lambat masuk kamar, dibuka dompet mama. Itu ada je tu Bu. Kadang-kadang pakai yang mamanya tahu, dia mama sayang. Amin nak pakai yang mama lah nak. Masih masalah, kira lah hilang fikir. Kejuta, misalnya. Itu akan ada terjadi. Mama penuh mama. Jadi mama juga pegang peranan dalam kelompok keluarga kecil tengah. Sangat berperan ya Bunda ya. Sangat benar berperan. Biarpun tentang kenakalan dia anak kau nakal, terus langsung pesantrennya. Itu nomor satu cik lain. Sekolah anak 5. Masuk pesantren, anak kau nampak ciri-cirinya, ikuah nampak lagi orang Minang kan, nampak dari ikuahnya. Masuk pesantren. Saya bisa awak marahkan, masuk pesantren nak. Habis itu SMA masuk dia ke umum. Itu rancak pembinaan pesantren itu semayang tahajud, tengah malam bangun, semuanya anak. Kalau ada daftar gue agama, insya Allah anak kau bisa meluruskan jalan. Pandai pada TPTT. Itu ramudo ambo ado, itu rancak pada TPTT-nya masuk cilik. Ini condong ke budaya Minangkabau. Alhamdulillah, selalu ini memberikan kontan ke kawan-kawannya. Kuliah di UIN, Yayan UIN. Itulah alhamdulillah gitu kamu. Kadang-kadang kamu ketika PDT kurang tahu, beliau lah yang dia tahu. Karena ini memang berasal dari daerah. Karena situ dari mamak-mamaknya sudah ada tua.
penghulu, manti, dubalang. Jadi bibitkan lo generasi penerusnya. Jadi tolonglah untuk lingkungan arahkan yang positif ya. Kan yo bundo kamu arahkan. Kan ada penyambung awak generasi muda kok. Namanya kalau untuk orang Minang itu kan putih bungsu, perempuan yang belum menikah. Dan laki-laki yang belum menikah itu namanya orang muda. Itu banyak nak tahu Bu. Iya, betul. Apa tuh orang muda? Maaf Bang Eti, aku kan juri uni udah, soal budaya. Makanya orang muda tuh apa? Dia nggak tahu deh Bu, ini udah. Putih bungsu itu apa? Itu mau tarangan. Emangnya waktu dapet itu nak do di tarangan yang ketek-ketek sepele itu kerja mau nak do. Alhamdulillah lah, ambo sih menambah di, ayo bundo. Jadi gitulah, orang nggak tahu, awak kasih tahu. Kan? Jadi ramudo tapo, putih bungsu tapo. Jadi memang semua, biarpun udah lewat umur seseorang perempuan di Minangkabau itu misal udah 50-an, tapi belum menikah, Bu anak tapi masih putih bungsu namanya. Oh, putih bungsu ya masih. Iya, itu ada mau orang ngecek warna ke digaek Iya betul. Putih bungsu karena belum menikah. Jadi syarat-syarat bunuh kandung itu kan sudah menikah. Walaupun Ninyo masih muda. Walaupun Ninyo masih muda, tapi kalau sudah menikah itu adalah bundo kandung namanya. Lah bundo kandung misalnya sampai kalau nomor 3 batu. Papa mamanya kalau meninggal salah satunya nikah lah dengan papa yang sakit. Apa tiba-tiba namanya tuh Bu anak. Banyaklah apa tuh orang muda betul. Sebetulnya kan maaf Bu anak kan sepele itu. Iya betul. Banyak nak tahu mau temu di lapangan. Alhamdulillah lah cak mau tarangan. Barangkali mau jadi juri uni udah kan. Alhamdulillah, gitu. Sampai kini, ambo kalau mencari uni udah tuh, yo sayang mana, ambo. Kok sayang? Sopan, mana. Alhamdulillah. Ikulah anak ambo generasi muda, keduanya berat sama hati. Mudah-mudahan satu ala generasi muda Minangkabau, bantu itu nak bundo. Bantu itu sopan, bundo. Acaranya supaya. Gimana Pak, bundo? Salam ya, ambo, cium dongan ambo. Iya. Iya, mana. Sejuk lah hati kok. Kalau ibu hati ya. kok nggak bisa, kok ikut uni udah bisa seperti itu terarah. Karena hanya dalam festival yang seperti itu kan. Betul. Tapi selalu biar yang manang nggak manang selalu itu jawabannya. Selalu ada yang diambil dari situ ya. Ada yang dia. Jadi alhamdulillah senang hati ambo. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin itulah generasi yang bisa menambah di samping Gundo Kandung untuk mengembangkan ke yang positif. Jadi memang ini digalakkan seluruh masyarakat udah uni itu harus menjabar tindak pariwisata hasil itu wisata aja seluruhnya. Jadi itu salutnya seperti itulah. Tapi ada generasi muda kocek 2-3 ada yang positif. Yang pinggir-pinggir itu ya itu makanya diarahkan ya Pak Kepala Dinas PDANKA. Disitulah Bundo masuk, disitulah Bundo masuk. Itulah kami malah masuk SMP dan SMA. Jadi generasi itu pertama warna jangan diberikan kebuatan HP. Cuma satu itu. Di pergaulannya ya, harus tahu orang tua. Sama anak, ya kan? Aku sampai sini anak latangan, unan, sama Jemara pulang. Kadang bapak itu. Yang malam minggu itu jam 10 ini pulang ke telepon pulang lah nak Peko jadi nak indah yo mai tapi coba lah melawan sebenarnya wadik lagi biasa kan dia pemberian apa dengan tidak boleh dengan kekerasan dengan pemberian dengan hati yang lunak tapi menangis buat mabuk anak betul ya, karena memang tergores iya jauh kekerasan memang ndak akan berhasil apapun Bundo. Iya, jadi banyak seperti itu pasang-pasangan ada kalau hotel masuk hotel, ya Allah kok diizinkan oleh orang hotel. Kan itu proyek orang hotel pada sepi, atau hotel tipe-tipe kecil orang Melati itu ya, yang murah-murah. Iya. Itu selalu lah wartawan pada ekspres pun ngomong, Bu Ana, Mbak Abang. Itu lebih kacang bos. Ibu hati aku menangan. Orang tua ini mengalir di pasar, malam pulang lah ya Allah. Mungkin faktor ekonomi sih, iya juga. Betul Bunda. Karena faktor ekonomi orang tua tidak bisa mengontrol.
Ini mangali biasanya mangali itu kan sampai jam 5 sore. Betul. Atau tergantung orang tua juga. Harusnya malam malah bisa juana ya bunda ya. Bisa ya anaknya nak. Buatnya aku makanya ambil lihat orang tua pun di HP, di persatuan arisan-arisan, itulah goyang tempat. Kalau ada grup sosialita gini mau. Betul. Kamu kan menonton itu juga. Kadang-kadang pakai nada tuh ini apa bako, ini bainai. Pakai baju India. Ya Allah. Kan lawak tuh. Lawak. Apa tuh di situ? Apa masih baca tegur ambo dek kawan. Ibun, baju lihatlah baju ambo sesuai ya diri ambo. Mantap. Iya. Itu 100 buat bundokan doang tuh. Alhamdulillah ambo. Ambo nak mau menggoyang-goyangan diri ambo lah pakai hati kental. Betul. Ini kan ya Allah, saya bilang baca doa adai, pakai baju India. Dua di Kota Padang. Anak baru marah mulai, tiba pipi, bagadang nggak, pakai baju yang tak buka nak susu, tapi ya bahasa siang. Cara mengisiannya Bu Ani, itu susah awak. Itu PR untuk bunda. PR bagi aku kan, cuma step by step lah bertahap. Kamu mendatangi memasuki. Abeko di belakang aku layak, abaiku panjang, baju itu bagian. Dek buana tu suntiang. Modern dek, tapi neneknya yang kuno. Pipi banyak, sabaya sedalanya, tapi itulah kita luruskan kembali yang betul. Dan tentunya RRI Padang juga selalu support mewadahi bentuk-bentuk program Bundo, sosialisasi Bundo, mudah-mudahan sampai ke masyarakat ya Bunda ya. Amin ya, sampai ke masyarakat. Bertahap lah. Kalau dengan betul. Itu awak berkata baju masyarakat, contoh anak si Bundo tu. Awak akan pergaulan kau dijago je tata krama. Awak lah tahu sumbang do balai. Ini yang sumbang do balai kan banyak nak mengerti. Betul. Awak duduk ojek, gojek kan, naik gojek, naik Honda. Kalau mengangkang, kan tak boleh seorang perempuan Minang gitu. Iya. Itu kan dia cara duduk juga tuh. Pergaulan itu kayak yang nyanyi tuh, bilang dek Bu, Bu Ana. Mbak Bunda. Yang hanya itu bara aja buat sampai itu Sungai Bangit. Iya betul, sampai ke Sungai Bangit Bunda. Waduh, sampai di situ jauh lah, sampai 3 kali ini barang lebu tuh. Ya Allah, kok jauh sekali, Cakmu. Jadi tidak salah nih, itulah tidak benar, tidak betul, enggak. Jadi Allah melihatkan kekuasaan beliau. Itu kepada kembali ke yang satu, ya kan? Jadi kamu itulah. Pancai lihat tu agak aja manggau je setiap hati naluri kan. Iya, betul. Terlalu berkelebihan kenapa? HP je barulah. Merusak ini HP Bunda. Merusak moral kita buat anak buatan Cina juga. Oke Bunda. Terima kasih banyak ya Bunda. Mudah-mudahan programnya lancar. Amin, dan murid-murid tetap antusias dengan pelajaran ataupun ilmu yang diberikan oleh organisasi Bundo Kandang. Amin ya Allah. Sehat terus ya Bundo ya. Terima kasih sahabat budaya semua ya Bu Ana di RRI Padang. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi sesi pertama kita bersama Ketua Bundo Kanduang Kota Padang ya, Bundo Fauzia Zainin SHMH. Dan nanti di sesi kedua kita akan bersama dengan Sekretaris Bundo Kanduang Kota Padang, Bundo Hajah Nur Haida Sofyan. Kita ke yang satu ini dulu, tetap bersama Pro 4 RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang.
Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, saat ini pukul 8:46 waktu Indonesia Barat ya, dan untuk sesi kedua di program Suntiang Nagari kali ini kita sudah bersama Bundo Hajah Nurhaida Sofyan. Beliau adalah sekretaris Bundo Kanduang Kota Padang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Nurhaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bundo Nurhaida, apa kabar pagi hari ini? Ada baik, sehat, alhamdulillah. Baik, sehat ya Bundo. Oke, Bundo, untuk pagi ini kita kan pertama kali nih Bundo dengan organisasi Bundo Kanduang yang Kota Padang, karena sebelumnya kita Sumatera Barat. Pernah juga dengan SLN Bundo Kanduang Luar Negeri, Bundo. Ya, betul. Nah, tadi Bundo Fauzia di sesi pertama juga sudah menerapkan program kerja ya, Bundo ya, terutama untuk membentuk karakter akhlak generasi muda. Nah, itu sudah dijelaskan. Program kerja yang berikutnya, Bundo, barangkali
ada yang perlu diketahui oleh masyarakat, Bundo, selain untuk membentuk karakter generasi muda? Makasih. Apa namanya itu? Kami Bundo Kandong Kota Padang. Program kerja kami di samping pembentukan karakter generasi muda, kami juga membentuk karakter daripada ibu-ibu Bundo Kandung sendiri. Sebab ibu-ibu Bundo Kandung banyak juga yang belum mengetahui tentang adat istiadat kita ini. Untuk generasi muda, saya tambahkan, kami sudah masuk ke sekolah-sekolah. Barangkali sudah diterangkan oleh ketua saya tadi. Terutama ke SMP dan SMA. Juga kami ada mengumpulkan generasi-generasi muda di kecamatan, di kelurahan, untuk membentuk kepribadian, karakter, sifat dan segala macam daripada generasi muda. Kalau kita lihat generasi muda kita sekarang agak kurang lah mereka itu memahami adat. Iya, sedang krisis moral, Bundo. Iya, krisis moral mereka. Barangkali ini kenapa terjadi hal demikian? Barangkali kami dari Bundo Kandung juga yang agak kurang perhatian kepada generasi muda ini. Sebab generasi muda kita sekarang karena terbias dengan arus globalisasi, modernisasi, segala macam sisi itu. Kami agak payah juga mengajak generasi muda itu kepada pembentukan karakter yang kepribadian yang baik gitu. Perlahan-lahan Bundo, insya Allah nanti. Iya, alhamdulillah dengan adanya kelompok orang muda dan putih bungsu di Kota Padang, alhamdulillah itu sudah agak beransur-ansur. Tapi kita masih belum puas gitu, belum bersenang hati. Tidak mana tahu mereka itu akan kembali kepada sifat-sifat yang tidak kita inginkan sesuai dengan adat dan agama kita. Itu aja dulu. Oke, itu yang kalau untuk yang ke sekolah itu durasinya kalau untuk satu sekolah berapa lama, Bundo? Ke sekolah itu sudah lama kami laksanakan itu. Tahun 2018 dan 2019. 2018 kami masuk ke SMP. 2019 kami masuk SMA. Yang menentukan SMP mana, SMA mana, itu kami kerjasama dengan Dikbud, Dinas Kebudayaan. Sebab kalau tanpa Dinas Kebudayaan, kami dari organisasi Bundo Kandung tidak boleh masuk sekolah itu. Betul. Sekarang karena COVID selama 2 tahun ini, kami tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi 2023 yang akan datang, kami berencana lagi akan memasuki sekolah-sekolah tersebut. Dan kebanyakan banyak sekolah-sekolah itu yang meminta agar organisasi Bundo Kandung masuk ke sekolah-sekolah dalam hal pembentukan karakter diri dan pelajaran adat istiadat ini. Itu banyak guru-guru sekolah yang meminta kepada kami. Jadi karena kami maklumlah organisasi sosial namanya, keterbatasan dana dan segala macam. Tapi insya Allah 2023 ini akan kami laksanakan lagi program kerja Bundo Kandung masuk sekolah. Termasuk ini tentang Sumbang Dua Baleh ya Bundo, nanti diajarkan juga ya? Iya, betul. Tentang Sumbang Dua Baleh. Itu waktu kami datang dulu, itu kami juga kasihkan Sumbang Dua Baleh kepada mereka. Alhamdulillah mereka itu sudah banyak yang hafal. Tapi barangkali namanya generasi muda, yang kesalahan itu tetap ada juga pada mereka barangkali. Tapi alhamdulillah mudah-mudahanlah mereka ini kembali kepada adat istiadat dan agamanya gitu. Ya kalau menurut Bundo, ini peran siapa sebenarnya? Siapa yang harus berperan di sini ketika moral generasi muda ini? Ketika moral generasi muda ini sudah agak dibilang bobrok sih, agak ini ya Bundo. Agak sudah kurang moralnya Bundo. Artinya sudah krisis moral. Ini peran siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, Bundo?
kalau dilihat-lihat di sini berperannya orang tua yang nomor satu. Oke. Orang tua yang nomor satu, diharapkan orang tua ini selalu mengarahkan anaknya kepada pelajaran adat, lebih pelajaran agama. Itu yang lebih penting. Tapi nampaknya kalau kita salahkan orang tua tentu enggak juga mungkin. Ya, betul. Jadi generasi muda ini barangkali karena pengaruh luar ini, pengaruh dari negara barat itu, jadi Betul. mereka itu melihat di negara barat itu kan banyak yang simpel-simpel. Kalau kita adat kita ini kan kalau dikatakan rumit tidak rumit kalau kita mau melaksanakannya. Kalau dibiasakan udah enak ya Bunda ya. Iya, tapi kadang-kadang mereka ini kita saja ibu-ibu pas sambahan mau makan saja kalau kita beradat lebih setengah jam berpetatah petitih saja. Itu kadang-kadang generasi muda ini tidak suka aja barangkali. Jadi untuk itu ya kita minta peranan orang tua untuk selalu mengarahkan anaknya kepada pelajaran adat istiadat. Kalau orang tua tuh tidak mengerti, kami mengajak untuk ikut bergabung dengan Bundo Kanduang. Di sana kita belajar adat dan agama, kita belajar di sana. Banyak pakar-pakar adat yang bisa memberikan pelajaran kepada kita. Kami setiap bulan itu selalu belajar adat dengan pakar-pakar adat kita yang ada di Kota Padang. Bagi ibu-ibu yang mendengarkan Pro 1 ini. Pro 4 Bundo. Pro 4 ini datanglah ke Bundo Kanduang. Di kelurahan ada juga Bundo Kanduang. Di kecamatan ada juga, di Kota Padang ada juga, di provinsi juga ada. Iya, jadi artinya kalau mau ibu-ibunya datang, kita belajar di sana, nanti kita ajarkan ke anak-anak kita agar mereka tidak lupa dengan adat istiadatnya. Artinya Bundo Kanduang Kota Padang atau Sumatera Barat ini menyediakan waktu nih untuk bundo-bundo, untuk ibu-ibu belajar ya Bundo ya, nilai-nilai budaya Minangkabau. Nilai sangat luar biasa sekali Bundo. Kalau untuk yang ingin menjadi anggota itu bisa juga Bundo? Apakah ada syarat tersendiri? Kalau Bundo Kanduang ini agak lain ini organisasinya Ibu. Agak lain. Organisasi Bundo Kanduang ini lahir 1974, 18 November. Jadi kami mau berulang tahun ini yang ke-7 berapa itu. Jadi untuk persyaratan ada juga. Tapi kalau dikatakan baku persyaratan ini enggak juga. Jadi mereka ibu-ibu yang ingin ikut Bundo Kanduang, organisasi Bundo Kanduang, ibu-ibu itu harus di Bundo Kanduang kelurahan dulu. Oh gitu. Di kelurahan 5 tahun, lalu dia naik ke kecamatan. Setelah di kecamatan 5 tahun, baru dia bisa menjadi pengurus ataupun anggota di kota. Di kota. Itu ada ADRT-nya kami itu. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi tidak mau jadi anggota Bundo Kanduang langsung menjadi pengurus, tidak bisa. Belajar dulu 5 tahun, 5 tahun. Jadi prosesnya juga agak panjang sedikit. Artinya itu di kelurahan, di kecamatan itu ditempa ya, Bundo? Ditempa dulu ya. Harus belajar, harus latihan dulu untuk menjadi anggota Padang atau provinsi begitu ya, Bundo ya. Oke, luar biasa. Bundo, ada program berikutnya, Bundo, untuk kedepannya seperti apa selain pendidikan berkarakter untuk generasi muda? Yang pertama itu kami akan mengulang lagi itu kan program masuk sekolah. Yang kedua kami berencana ini akan ada festival makan bajamba. Luar biasa. Kapan tuh Bundo? Itu dalam rangka ulang tahun November nanti. Bulan November. Ya, itu akan kami adakan itu. Itu rencana kami hari ulang tahun kami. Jadi kami ingin memasyarakatkan makan bajamba ini bagaimana. Gitu. Lokasinya di mana Bundo? Lokasi di mana di bekas ini Adiskan lama itu yang dibangun sekarang itu. Oleh pemuda yang namanya agak kurang tahu itu. Siap. Nanti jadi jalan kaki informasikan ya.
jalan kaki dari SMA 1 lama ke Gedung Azizkan lama itu. Oke. Itu 104 kelurahan itu nanti rencana kami. Luar biasa. Oke Bunda, terima kasih banyak waktunya di Suntiang Nagari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi Bundo Kandung berjalan dengan lancar, begitu ya Bunda ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang pastinya RRI Padang akan selalu mewadahi Bunda. Iya, saya juga agak terkejut ini. Ketua saya ngomong kita sama RRI gitu ya. Apa ini bahan ini? Mudah-mudahan bisa apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan memuaskan. Tapi kalau tidak, lain kali kita bisa apa lagi? Betul. Lain kali pasti nanti kita bertemu lagi, Bunda. Iya, belum puas lagi, belum banyak tersampaikan gitu. Betul, Bunda, banyak yang perlu disampaikan, apalagi untuk generasi muda ini banyak sekali. Iya, untuk generasi muda ya. Tapi ada tuh mudah-mudahan Putri Bungsu ini aktif lagi di kelurahan, di kecamatan ataupun di Kota Padang. Terima kasih banyak Bundo Nuraida. Sehat terus ya Bundo. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat dan kami bisa mengisi acara ini nanti lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi Suntiang Nagari kita untuk pagi hari ini. Di sesi pertama ada Ketua Bundo Kanduang Kota Padang, Bundo Fauzia Zainin SHMH, dan barusan ada Bundo Hajah Nur Haida Sofyan, Sekretaris Bundo Kanduang Kota Padang. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dalam program yang sama tentunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.